Kali ini aku bakal ceritain alur cerita tentang game alternate universe dari game yang sebelumnya aku bahas. Sebelumnya aku bahas Undertale kan. Nah, kali ini kita bakal bahas alternate universe-nya, yaitu Deltarune. Yap, kita bakal bahas Deltarune. Deltarune itu bukan sequel, dia bukan sequel tapi ceritanya masih sama kok. Karakternya juga di Deltarune tuh masih ada di Undertale, kayak Sun, Storil, macam-macam. Nah, Deltarune ini alternate universe dari Undertale pokoknya. Dan gamenya ini punya 5 chapter sekarang dan masih belum tamat. Kali ini aku bakal bahas yang biasa-biasa ya. Aku bahas plotnya, karakternya, tujuannya, dan aku bahas secara gampang biar kamu paham. Kita mulai dari yang pertama, yaitu chapter 1. Chapter 1, awal game kita bakal disuruh bikin karakter atau persona yang disebut sebagai vessel atau wadah. Kita bakal disuruh bikin wadah. Tapi tiba-tiba narator ini bilang kalau kita nggak bisa bikin wadah. Terus akhirnya sistemnya error, ngebug, dan kita bangun sebagai karakter yang udah ada namanya, yaitu sebagai karakter yang namanya itu Chris, yang di PP ku warna biru, yaitu MC kita dari Deltarune. Nah, Chris ini di Deltarune ini anak angkat dari Toril. Masih ingat Toril yang di Undertale? Anak angkat dari Toril dan Asgore. Terus di sini, di timeline sini, Asriel itu kakaknya si Chris. Cuma Asriel lagi kuliah jadi nggak ketemu. Nah, kita ini jadi Chris kan ya. Kita jadi karakter Chris. Kita ya nggak ada kekuatan apa-apa di sini, nggak ada kekuatan apa-apa di dunia Deltarune. Beda sama Deltarune ini, meskipun kalau di Deltarune itu manusia sama monster itu emang hidup berdampingan. Kalau di Undertale kan si monster dikurung dulu di bawah tanah, habis itu kita bantu bebasin, kita cari teman terus kita bebasin. Nah, kalau di Deltarune bukan kita yang bebasin, tapi monster itu emang hidup berdampingan sama manusia, jadi kayak gitu. Nah, di situ kita kesini sebagai anak sekolah ya, anak sekolah SMP, SMA apa SMP ya, pokoknya sebagai anak sekolah. Nah, kebetulan waktu itu kita kan sebagai Chris ini introvert gitu sih, dia ini introvert di kelas tuh, introvert gitu kan. Terus habis itu ada gurunya itu nyuruh si Chris buat ngambil kapur gitu di di gudang sekolah, soalnya nggak dapet kelompok kan, buat kerja kelompok. Karena dia introvert, akhirnya Chris ini satu kelompok sama berandalan sekolah namanya Susi. Dia cewek tapi berotot, terus berandalan gitulah. Nah, habis itu mereka ini akhirnya pergi deh ke gudang itu buat ngambil kasur. Tapi nggak tahu tiba-tiba mereka jatuh dari gudang itu. Jatuh itu maksudnya jatuh masuk ke realm lain. Nah, kalau di Deltarune konsepnya itu ada pertama dunia kita ini, terus di bawahnya lagi itu ada yang namanya Dark World. Misal di ruangan ini kita bisa buka gerbang Dark World. Nah, cara bukanya aku nggak tahu sih. Kalau di gamenya tuh mereka bakal masukin pisau ke tanah ini, ke lantai, terus nanti bakal buka suatu fountain, namanya tuh fountain, buat entrance buat masuk ke Dark World itu, buat ngebuka Dark World itu namanya Dark Fountain, air terjun kegelapan gitulah, air terjun gelap. Nah, kalau ada Dark Fountain, otomatis wilayah di sekitar itu bakal berubah jadi Dark World, jadi dunia gelap. Nah, misal kalau ini Dark World ya, misal ini berubah jadi Dark World gara-gara aku buka Dark Fountain ya, otomatis satu ruangan ini tuh langsung jadi Dark World yang luas. Terus benda-benda kayak gini mereka semua hidup di Dark World. Dan di Dark World ini ada magic, ada kekuatan, ada super power. Kita dapat super power, dapat senjata, dapat super power, terus wujud kita juga berubah jadi memadai buat masuk ke Dark World itu. Nah, akhirnya di chapter 1 Susi sama Chris masuk ke Dark World tanpa sengaja. Karena mereka kan bingung banget ya, sampai akhirnya ketemu orang dari Dark World. Nah, kalau kita orang biasa yang tiba-tiba masuk Dark World, sebutan buat kita itu
Lightner. Tapi kalau buat orang-orang yang emang udah di Dark World, asalnya dari situ, benda-benda yang asalnya dari situ, itu sebutannya Darkner. Nah, mereka ini ketemu sama Darkner yang namanya itu Ralsei. Nah, Ralsei ini ngejelasin kalau katanya dunia itu bakal hancur gitu loh, terus sesuai ramalan-ramalan gitu kan. Nah, ngikutin ramalan gitulah istilahnya. Nah, di sini Ralsei minta tolong, kalau katanya ramalan ini bakal ada 2 orang, bakal ada 3 penyelamat yang bakal nyelamatin dunia. Yang pertama satu Darkner ini Pak Ralsei tadi ya. Dewa Ralsei ini pangeran di dunia kegelapan, ini pangeran gitu. Terus yang dibutuhin itu satu Darkner, satu monster, dan satu manusia. Susi monster, Chris manusia, dan Ralsei itu Darkner. Jadi mereka bertiga akhirnya bikin party dan mulai menyelusuri Dark World itu. Fungsi pertama yaitu karena mereka ini kan udah tahu konsep Dark World, jadi otomatis tujuan pertama kali yang mereka lakuin di chapter 1 ini yaitu nutup Dark World yang ada di gudang sekolah ini. Nah, di situ kita bakal ketemu banyak Darkner lainnya. Jadi benda-benda lainnya itu banyak. Kayak misalnya ada Lancer gitu kan. Nah, habis itu habis itu nanti sampai akhir kita bakalan sampaikan ya ke Dark Fountain itu. Cuma kita dicegat sama Clover King atau ayahnya si Lancer itu tadi. Akhirnya kita ngelawan sama Castle King itu. Lupa. Tadi sempat ya, Castle King ya nggak sih? Nah, habis itu karena kita di Deltarune ini metodenya, kalau di Deltarune ini nggak ada rute genocide atau bunuh semua, bebas lah. Nah, tapi kalau kita milih spare, kita milih berteman sama semuanya, nanti waktu perang terakhir lawan gitu, kita bakalan dibantu sama warga-warga kerajaan Clover itu tadi. Akhirnya setelah itu singkat cerita kita menang lawan rajanya, dan gudang ini diambil alih kita sebagai rajanya dan diganti nama jadi Castle Town. Apa ya namanya, lupa deh. Castle Town, iya kayaknya Castle Town deh, Castle Town namanya. Terus si raja ini dipenjara gitu kan. Terus akhirnya Chris, Susie, dan Ralsei berhasil jadi party. Nama party mereka tuh Fun Gang, FUN Gang, geng seru, geng seneng, pokoknya kayak gitu. Nah, di situ nanti kita bakal sama teman-teman yang udah kita ajak berteman, mereka semua bakal tinggal di Castle Town itu. Kan maksudnya teman-teman itu benda loh ya sayang. Misal nih, ini ada remote ya, masuk ke Dark World, remote ini berubah jadi sesuatu gitu kan. Anggap aja namanya Ciel ya, anggap aja namanya Ciel ya. Nah, misal remote ini Ciel ya, aku bawa ke Dark World sini. Kalau misalnya remote ini aku bawa ke tempat lain, terus di tempat lain itu kebuka Dark World, otomatis bakal muncul ini Ciel, bakal muncul di Dark World itu. Soalnya Dark World ini benda sayang, dia itu benda. Darkner itu benda yang ada di dunia nyata sini. Nah, singkat cerita di sini itu ada secret boss yaitu Devil atau jokernya kerajaan. Rumornya ini jokernya ini jadi gila gitulah, makanya dia nggak terlalu diperhatiin soalnya. Tapi kalau fight lawan dia itu susah sayang, dia kuat banget. Ini mekaniknya mirip sama Undertale tapi lebih susah. Karena lebih susah daripada Undertale. Dan kalau misalnya kita menang lawan Devil, di setiap game ini bakal ada secret bossnya. Kalau kita menang lawan Devil, kita bakal dapat Shadow Crystal, pecahan kristal Shadow yang nantinya bakal penting banget. Nanti aku bakal jelasin sepanjang berjalannya game. Kan ini masih chapter 1 BTW. Ini masih chapter 1. Dan sedangkan gamenya ada 5 chapter. Jadi ya gitu deh. Pokoknya kayak gitu. Singkat cerita kita bebas, kita nutup Dark Fountain awalnya itu, dan akhirnya balik jadi ruangan biasa. Dark World-nya udah ketutup soalnya. Terus akhirnya kita sama Susie berteman deh. Padahal awalnya mereka saling bully. Tapi gara-gara dia di dunia situ kan
saling nolong sih, apalagi bertaruh nyawa sampai mau mati musuh-musuh itu, lawan musuh-musuh. Akhirnya mereka berteman, kita berteman sama Susi. Dan singkat cerita, mereka semua keluar dan ya itu akhir dari Deltarune chapter 1. Tinggal selanjutnya kita muka-muka Dark World yang lainnya. Nah, tapi di akhir game Chris, karakter yang ini, kan kita kan sebagai hati ya. Terakhir itu kan digambarin sebagai hati. Tiba-tiba Chris ini jadi terus hatinya itu diambil. Jadi Chris ini tahu kalau ada kita yang lagi mainin dia. Jadi Chris ini tahu kalau dia lagi dikendaliin sama kita. Jadi selama ini Chris jalan kemana-mana, berteman, bertarung, itu bukan keinginan Chris, tapi kan kita yang main. Dia ini tahu sama kita, dia tahu keberadaan kita sebagai player, dan dia benci banget sama kita, sayang. Dia gak suka. Maksudnya siapa coba yang suka kamu dikendaliin tuh, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain, dikendaliin mau gini-gini, dikendaliin sama hati yang ada di dalammu yang bahkan kamu nggak tahu itu siapa. Kenapa nggak Chris buang aja hatinya? Nggak bisa. Ada satu momen dimana Chris membuang itu kan, dia langsung lemes, kulitnya menghitam, kayak mau mati, kayak mau membusuk gitu. Jadi dia butuh itu buat terus hidup, meskipun resikonya adalah dia dikendaliin terus sama siapa? Sama kita. Ya maaf. Oke, gitu doang chapter 1. Selanjutnya kita bakal lanjut ke chapter 2, Deltarune. Kisah yang kali ini kita lanjut ke chapter 2 dari game Deltarune. Cerita bermulai setelah kita ngebuka Dark Fountain di gudang sekolah. Terus suatu saat kita lagi di perpustakaan nih sama Susi, dan ada teman kelas kita juga namanya Noel, yaitu monster rusa, dan Bertley, monster burung. Nah, habis itu tiba-tiba di perpustakaan ini kebuka tuh Dark Fountain lagi di perpustakaan. Tiba-tiba kebuka Dark Fountain. Nah, jadi gara-gara kebuka Dark Fountain itu, otomatis si Chris sama Susi kan udah tahu ya konsep Dark World, tapi si teman kelasnya Noel sama Bertley ini masih nggak tahu. Cuma mereka ini punya kekuatan lah ya akhirnya, karena masuk ke Dark World itu. Tapi di Dark World ini ada komputer ini jadi Queen, namanya Queen, jadi ratu di Dark World versi perpustakaan ini. Dan Queen ini nyulik Noel sama nyulik Bertley. Mereka ini diculik soalnya Queen ini pengen bikin Lightner kayak kita ini bisa hidup bahagia di Dark World. Jadi maksudnya si Queen ini biar ngebiarin Dark Fountainnya ini kebuka terus-terusan. Tapi kadang-kadang fountainnya kalau kata Ralsei ini teman kita kan yang Dark World itu, dia Dark tapi dia ikut kita terus, soalnya dia party kita kan, jadi kemana-mana pasti ada Ralsei. Nah, Ralsei ini bilang kalau kita keseringan bukain Dark Fountain bakal jadi kiamat, namanya Roaring. Bakal jadi kiamat gara-gara keseringan buka Dark Fountain sampai akhirnya keseimbangan dunianya itu pecah gitu gara-gara keseringan buka Dark Fountain. Akhirnya chapter 2 dimulai dengan kita bareng sama Susi dan Ralsei mulai menjelajahi dunia cyber. Kalau sebelumnya kan kita dideskripsiin sama kartu-kartu. Chapter 1 itu kartu-kartu, soalnya kita berada di gudang kan. Kalau ini kita berada di perpustakaan, jadi teruknya ini ngambil tema cyber world. Jadi cyber, semuanya cyber. Musuh utama kita itu Queen, ratu komputer gitu, dia yang tugasnya komputer. Nah, di situ Chris sama Susi kan akhirnya ngelawan tuh musuh-musuh banyak sampai akhirnya ketemu Noel lagi. Noel ini dapat kekuatan es di dalam Dark World ini. Sedangkan temennya Bertley ini malah join ke kubunya si Queen, soalnya Bertley tertarik sama Dark World. Akhirnya Bertley dapat kekuatan juga kayak laser gitu. Nah, si Bertley ini akhirnya ngelawan kita. Dia bantuin si Queen.
Tapi akhirnya jelas kalah lah si Bro ini sama Chris, sama Susi dan kawan-kawan. Soalnya party kita ini jago sayang. Susi, Chris sama Ralse ini jago. Mereka udah pernah ke Dark Fountain berkali-kali di gamenya. Nah setelah itu singkat cerita kan kita perjalanan terus ya. Perjalanan di Cyberworld itu sampai akhirnya kita ngelawan si Queen itu tadi. Nah sampai ketemu Queen, kita akhirnya ngelawan dan Queen kalah. Kita harusnya ke Queen. Nah di situ si Queen ini bisa kita, kalau setelah selesai lawan kan otomatis tugas kita selanjutnya itu nutup ini ya, nutup Dark World, nutup Dark Fountain. Tapi di sini juga ada secret boss. Kalau sebelumnya kan masih inget Devil, di chapter 1 kan ada Devil. Kalau di chapter 2 ini ada Spamton, namanya Spamton. Dia kayak robot gitu. Nah, Spamton ini tujuannya itu buat dapetin kita. Jadi dia ini minta Chris buat ngasih jiwanya atau kita yang merah-merah itu ngasih ke Spamton biar Spamton ini manfaatin jiwa kita itu. Sebenarnya jiwa kita ini nggak punya vessel sayang, kita nggak punya wadah, makanya kita itu numpang di tubuhnya si Chris. Akhirnya si Spamton nawarin si Chris buat sini kasih gua aja, cuma si Chris nggak mau. Akhirnya nggak mau kan, ini Spamton ini bos secret ya. Nah semua bos secret itu bakal gila gara-gara mereka megang Shadow Crystal. Shadow Crystal ini serpihan dari Dark World yang nantinya bakal penting banget. Cuma sampai sekarang nggak tahu maksudnya apa. Nah gara-gara Shadow Crystal ini otomatis si Spamton jadi gila lah ya. Dia jadi gila sama soul kita itu sebagai player. Cuma dia nggak tahu kalau kita player. Dia cuma tahu konsep soul itu aja. Nah akhirnya singkat cerita kita ngalahin Spamton, dan Spamton ini ya bilang kalau usahanya masih kurang gitu kan. Pokoknya akhirnya Spamton bakalan ngasih Shadow Crystal ke kita. Kalau tadi kan kita dapat Shadow Crystal 1 dari Devil, sekarang kita udah punya 2, satunya dikasih sama Spamton ini. Dan Spamton ini bosnya lumayan susah saya. Dia masih, meskipun konsep pertarungannya mirip sih sama Undertale, cuma kalau Undertale ini udah in another level, dia lebih bagus. Kebanyakan orang dibutain sama nostalgia terus bilang Undertale bagus, maksudnya kayak lebih bagus Undertale gitu. Sebenarnya sama-sama bagus kok, cuma Undertale ini kan lebih beragam, alurnya juga lebih berat daripada Undertale. Undertale kan mengungkap misteri Dark World. Kalau Undertale kan cuma keluar dari underground itu buat bebasin monster-monster. Yang penting kita selamat lah intinya. Habis itu setelah Spamton kalah, kita dapat Shadow Crystal dan Spamton akhirnya jadi item kita. Dia berubah jadi itemnya kita. Insaf lah istilahnya. Awalnya kan tergila-gila aja Spamton. Nah akhirnya kita simpan Shadow Crystal dan kita pergi buat ngelawan Queen. Ini kalau ceritanya terserah sih, kayaknya ngelawan Queen dulu terus ngelawan Spamton atau enggak gitu. Habis itu kita ngelawan Queen, kita nyelamatin Berkeley sama Noel, dan akhirnya Queen kalah. Terus kita tutup Dark Fountain-nya bareng sama teman-teman kita. Jadi Dark Fountain yang awalnya kebuka di perpustakaan itu kita tutup bareng-bareng. Nah di situ kita bisa bawa komputernya, kita bisa bawa ke gudang. Nah gudang ini kan, lokasi gudang kan udah jadi Castle Town ya, udah jadi punya kita. Nah otomatis kalau orang-orang dari Cyberworld, barang-barang dari Cyberworld itu dibawa ke gudang, otomatis mereka bakal muncul jadi penduduk di Castle Town. Jadi nanti Queen bakal jadi penduduk di Castle Town. Habis itu chapter selesai, akhirnya kita pulang ke rumah bareng, ada Susi juga. Tapi di ending chapter 2, secara tiba-tiba di rumahnya Chris sendiri, Chris ngambil pisau terus tiba-tiba buka Dark Fountain lagi. Yap, tiba-tiba Chris buka Dark Fountain, nggak tahu kenapa. Sampai akhirnya ya udah, chapternya berakhir, chapter 2. Dan lanjut ke chapter 3. Ya itu kan tadi Chris buka Dark Fountain-nya di mana? Di rumah kan. Berarti chapter 3 Dark World-nya di rumah kita sendiri. Kalau chapter 1 Dark World-nya di gudang sekolah. Barang-barang di gudang sekolah jadi Darkner, jadi hidup. Kalau chapter 2 di perpustakaan, barang-barang di perpustakaan juga jadi hidup. Nah, sebenarnya
apa namanya yang Dark World itu ada satu tempat di kotanya mereka, itu namanya The Shelter. Kata Susi, kunci jawaban semua Dark World dan semua konspirasi teori-teori buat nyelesain masalah Dark World ini, jawabannya itu adalah ada di dalam shelter itu. Shelter itu apa? Shelter itu konsepnya kayak itu kayak berangkas gitulah, gitu berangkas, tapi nggak bisa dibuka sampai sekarang. Jadi mau nggak mau kita harus nunggu story selanjutnya sampai akhirnya shelter ini bakal di spill di chapter selanjutnya. Kemungkinan sampai chapter 7 doang, dan sekarang kita udah masuk di chapter 5. Chapter 6 kemungkinan bakal pendek, dan chapter 7 mungkin tamat. Tapi masih nggak tahu ya. Pokoknya kuncinya itu di shelter. Makanya di sini tugas Susi sama Chris itu buat nyari-nyari Dark World lainnya dan jalanin ramalan apa kata Ralph buat mencegah kiamat antara Dark World dan dunia kita yang sekarang ini kita tinggal. Jadi maksudnya biar tetap seimbang gitu loh. Kalau nggak gitu nanti bakal terjadi kiamat. Kalau deh. Terus udah deh nggak bisa selamat tuh. Saya bisa masuk Dark World semua. Tapi di sini Chris masih sadar ya, Chris masih marah-marah kalau sama kita. Jadi Chris ini tahu sayang kalau dia kenalin sama kita. Selalu action yang kita pilih di game itu biasanya Chris bakal ngelawan. Misal kita di dialog ini milih buat ngomong ini, tapi tiba-tiba Chris tuh bakal langsung lawan ngomong yang berbeda meskipun dia nggak bisa ngomong. Cuma temen-temennya ketawa kalau Chris ngomong. Kadang ekspresi wajahnya Chris itu beda sama kata-kata yang kita pilih, makanya itu. Oke, jadi kira-kira gitu ini cerita chapter 2 adalah Dark World di dalam perpustakaan. Selanjutnya kita lanjut ke chapter 3 di dalam rumah Chris. Oke, halo sayang, sekarang aku bakal melanjutin chapter 3 dari game Deltarune. Nah, kalau tadi aku ceritain kan chapter 3 nya itu ngambil latar belakang di rumahnya si Chris, karena malam-malam setelah habis dari perpustakaan buat nyelamatin temennya Chris itu, tiba-tiba di rumahnya si Chris buka Dark Fountain. Tiba-tiba buka Dark Fountain baru, akhirnya rumahnya muncul deh jadi Dark World buat di chapter 3 ini. Chapter 3 ini chapternya lumayan pendek karena di sini musuh utamanya cuma satu, yaitu Tena namanya. Tena itu TV, yap, TV-nya Chris yang selalu ditonton yang ada di ruang tamu. TV itu jadi bosnya. Nah, apa namanya? Tena ini dia antena sih, namanya itu antena. Cuma singkatnya dipanggil Tena aja sih. Jadi gitu, chapter 3 isinya cuma main-main game sama main-main quiz kayak di acara-acara TV gitu loh. Soalnya kan pas banget musuh kita ini kan musuh kita kan Tena. Nah, si Chris ini gak suka sayang sama Tena. Tapi di sini ada mini game yang beberapa kali di mini gamenya itu kalau kita buat pilihan kayak yang salah atau yang nggak benar, si Chris bakal noleh ke kamera, noleh ini ke arah kita setelah kita bikin pilihan yang menurut Chris ngawur gitu loh. Jadi di sini banyak banyak interaksi antara kita sebagai player sama si Chris sebagai wadah kita, sebagai vesselnya kita. Nah, di chapter ini hadiah utamanya itu si Toriel. Kan otomatis waktu Chris buka Dark Fountain di rumah itu ada si Susi. Nah, si Toriel, ibunya Chris, ibu angkatnya, itu juga ikut kebawa ke dalam Dark World karena Chris tiba-tiba buka fountain. Nah, di situ kalau kita Fun Gang atau tim kita menang lawan Tena, kita maksudnya Toriel bakal dikembaliin ke kita dan kita bisa nyegel Dark Fountain terus tamat ya kan. Cuma kita harus lawan Tena dulu, dan jujur kata orang-orang chapter ini agak bosenin soalnya kebanyakan main game doang, nggak ada karakter lain. Maksudnya ada sih, cuma nggak sebanyak chapter sebelumnya. Cuma chapter ini kata orang-orang fight-nya yang paling asik dibandingkan chapter lainnya. Sebelum ada chapter 5. Kalau ada chapter 5 udah beda lagi. Soalnya fight lawan Tena ini ganti-ganti sayang. Jadi seru.
kayak ganti-ganti mode gitu loh, waktu mode bercanda macam-macam. Pokoknya beda banget, mekanismenya itu beda banget sama Deltarune ini lebih kreatif banget dan lebih bisa bikin penonton tuh enjoy sama gamenya. Nah, apa namanya, kalau setelah kita ngelawan Tena di sini bukannya secret boss sih, dia bukan secret boss tapi last boss terakhir. Setelah kita menang lawan Tena di akhir, nanti tiba-tiba tangan Tena itu bakal patah, dua-duanya ditebas sama suatu sosok yang namanya itu Roaring Knight. Ya, The Roaring Knight. Nah, Roaring Knight ini dia itu kayak entity, anomali entitas gitu, yang bentuknya tuh jelas sesuai namanya kayak Knight ya, kayak pangeran cuma full hitam. Terus dia ini nggak tahu tujuannya gimana tapi mau nyulik si Toriel. Dan di sini terungkap kalau ternyata selama ini yang tiba-tiba bikin Dark Fountain nggak sengaja di mana-mana itu si Roaring Knight itu tadi. Nah, ternyata jadi akar dibalik masalah-masalah ini disebabkan sama dia, Roaring Knight. Di situ tim kita bakal kepaksa ngelawan Roaring Knight kan. Dan itu susah banget sayang, katanya 1000 kali lebih susah daripada lawan Sans yang ada di Undertale. Jadi itu boss yang susah banget, benar-benar susah banget. Kalau di gamenya kita kayak ditakdirkan buat kalah. Jadi emang ditakdirkan buat kalah di sistemnya, nggak bisa menang. Cuma kita bisa bertahan sampai sampai darahnya itu, bukan darahnya sih, kita bisa bertahan sampai dia akhirnya udah muak sama kita. Tapi kalau misal kita di awal-awal ya ngelawan dia, tapi kita udah nggak kuat duluan, akhirnya kita mati, itu nggak apa-apa, bakal langsung diganti ke cutscene. Dan Toriel selamat kok sayang. Waktu dia mau bawa Toriel, tiba-tiba ada Undyne dari Deltarune. Itu tiba-tiba Undyne ini ikut masuk ke Dark World tanpa sengaja. Gak tahu kenapa tiba-tiba dia ini ada di Dark World. Dan akhirnya si Roaring Knight malah nyulik si Undyne itu. Undyne itu BTW yang kalau di Undertale dia yang Royal Guardian, yang penjaga. Nah, habis itu kalau misalnya kita nyoba ngelawan Roaring Knight terus bertahan sampai serangan terakhir, kita bakalan dapet Shadow Crystal dari situ. Cuma itu aja sih perbedaannya. Kalau kita kalah ya udah, gamenya tetap berlanjut. Kalau kita bisa bertahan sampai terakhir, kita dapat Shadow Crystal. Ya karena di situ nggak ada secret boss, jadi Shadow Crystalnya dipegang sama si Roaring Knight itu tadi. Kira-kira kayak gitu. Oke, sekian chapter 3. Kalau gitu kita langsung lanjut ke chapter 4 aja. Nah, kalau di chapter 4 ini, kali ini kita buka Dark Fountain di dalam gereja. Ya, di dalam gereja sayang. Di dalam gereja kita bakalan buka Dark Fountain, dan di situ ada banyak banget yang janggal. Pertama-tama di situ kita bakalan ketemu sama kura-kura. Nah, kura-kura ini namanya Gerson. Dia sebenarnya bukan partner, dia udah mati. Tapi dia ini manusia asli, cuma dia udah mati. Tapi di gereja itu ada, kamu tahu kalau di kremasi kan ada abunya ya. Nah, abunya ini hidup waktu gerejanya berubah jadi Dark World. Jadi otomatis kakek-kakek itu hidup lagi. Gerson ini kakek-kakek kura-kura ya. Kalau di gamenya Undertale, dia ini monster terkuat kedua setelah raja, setelah Asgore. Nah, begitu juga di Deltarune. Waktu masuk ke Dark World, Gerson ini kuat banget sayang dia. Sumpah dia beneran kuat banget. Pokoknya singkat cerita chapter 4 isinya kayak itu. Nah, di situ chapter 4 itu isinya kita harus ngehantiin si Roaring Knight buat ngebuka fountain baru. Dan di situ nanti waktu akhir-akhir kita bakal ngelawan Guardian atau penjaga yang dihidupin sama Roaring Knight. Dan itu fight-nya juga lumayan susah. Tapi penjaga ini darahnya nggak habis-habis. Pokoknya intinya chapter 4 tuh simpel aja sih. Cuma mereka buka fountain di gereja, terus sepanjang perjalanan mereka dibantu sama Gerson. Nah, secret bossnya ini ya si Gerson ini tadi.
kita bisa pakai Susi buat Baiwan sama Gerson. Nanti bakal dikasih Shadow Crystal. Kayaknya Gerson ini satu-satunya yang nggak gila karena efek Shadow Crystal. Soalnya sama Gerson cuma disimpen doang. Maksudnya nggak ngaruh, dia nggak pakai Shadow Crystal buat lebih kuat. Dia emang udah kuat dari sananya sayang. Nah waktu terakhir waktu lawan Guardian kan udah pupus harapan tuh, karena perisainya Guardian tebel banget, sedangkan tim kita nggak ada yang bisa nembusin. Datanglah itu si Gerson dengan dia langsung pakai armornya waktu muda, dan sekali hit doang langsung pecah defense-nya si Guardian itu, langsung hancur. Akhirnya kita langsung eksekusi, habis defense-nya dihancurin sama Gerson langsung kita eksekusi, dan akhirnya kita berhasil membuka fountain. Kita berhasil nge-segel fountain yang ada di gereja itu tadi. Jadi kira-kira kayak gitu inti dari chapter 4. Chapter 4 singkat kok. Habis itu yang paling terbaru ini kita lanjut ke chapter 5. Nah kalau chapter 5 ini seru banget sayang. Chapter 5 ini ngambil latar di toko bunga. Toko bunga punya siapa? Punya ayahnya si Chris, punyanya Asgore. Jadi Asgore emang lagi buka Dark Fountain di situ, terus Chris nggak sengaja masuk. Nah di situ otomatis bunga-bunga yang dipunyain Asgore hidup kan. Nah di sini ada 7 bunga, dan 7 bunga itu mereka semua saling mewakili soul anak-anak yang ada di game Undertale, yang warna biru, warna kuning, warna hijau itu. Tapi di sini versi bunga. Pertama ada Aqua yang anak kecil itu, terus ada Seth yang warna ungu, terus ada blue, ada yellow, ada green, ada orange, dan ada pink. Terus ketuanya ada Flowery. Flowery ini bunganya Asgore yang paling disayang gitu, dan yang dia bentuknya kayak anime itu loh sayang, yang aku sering kirim kamu di TikTok, rambutnya pirang, blonde, ya itu Flowery. Dan dia big banget sayang, meskipun dia awalnya ngeselin sih, emang dia ngeselin, cuma dia gacor parah. Nah di chapter 5 ini panjang banget ceritanya, kita bakal nyelusurin kastil bunga. Kita bakalan disuruh nyelusurin kastil bunga diam-diam tanpa ketahuan Asgore. Soalnya ternyata bapaknya kita Asgore ini tahu tentang Dark World, dan dia pengen ngejelajahin tentang lebih dalam lagi tentang Dark World buat mecahin misteri. Siapa yang buka-bukain Dark Fountain? Kita kan udah tahu siapa yang buka-bukain. Pokoknya di situ kita bakalan diam-diam masuk ke situ. Soalnya Asgore ini udah merintahin 7 bunga lainnya buat ngelarang siapapun yang masuk ke kastil bunga ini, manusia siapapun. Ya tapi karena kita pintar, jadi kita kelabuin bunga-bunga itu satu persatu, kita kelabuin, kita bohongin sampai bunga-bunga itu percaya kalau kita ini bukan manusia tapi kita benar sama-sama bunga, kecuali si Flowery. Sampai akhirnya ketahuan deh tuh sama si Asgore, terus kita langsung diusir. Kita sama Susi ini langsung diusir dari toko bunga nanti. Tapi kita masuk lagi, dan akhirnya Asgore ini marah ke Chris, soalnya Asgore nggak mau Chris terluka kan. Tapi di ending kita tetap ngeyel aja terus mau ikut masuk gitu kan, mau jelajahin Dark World. Akhirnya kita di stop sama si Flowery, dan kita bakal lawan si Flowery itu dan lawan Flowery ini kayaknya paling seru, paling big banget sepanjang game Deltarune deh. Baosnya bagus banget, terus fightnya itu seru banget. Kita bakal ngelawan Flowery sama 6 bunga lainnya yang ikut ngebantu dia sebagai Chris. Nah di situ nanti Flowery bakal bersatu jadi Omega Flowery, bersatu sama 6 bunga lainnya itu. Ini kayak reference ke Undertale sih, soalnya kalau di Undertale kan ada ya bunga yang jahat itu yang Flowey, dia bersatu sama 6 jiwa manusia jadi Omega Flowey. Tapi kalau di sini nih Omega Flowery ini bukan bersatu sih, mereka kayak ngandelin kekuatan persahabatan gitu saya, para bunga-bunga itu. Tapi jelas karena kita MC dong, kita menang akhirnya. Kita menang lawan Flowery. Dan akhirnya ketahuan deh tuh sama si Asgore, kita dimarahin, kita pulang. Tiba-tiba si Asgore diculik sama Roaring Knight. BTW di chapter 4 yang bangunin Guardian itu Roaring Knight. Nah ini tiba-tiba Asgore diculik sama Roaring Knight dan dikejar dong tuh sama Flowery.
Flowery akhirnya by one sama Roaring Knight meskipun kalah sih. Dan dia kalahnya sama kayak Gojo sayang, kebelah gini. Cuk. Kebelah jadi dua. Nah di situ Flowery kalah lawan Roaring Knight, tapi gak apa-apa Flowery. Dia udah pick banget. Akhirnya ya udah deh, kita damai bunga-bunga itu, terus kita selesai. Kita dikik dari toko bunganya Asgore, dan chapter 5 selesai di situ. Akhirnya kita nganterin Susi balik ke gudang sekolah. Ternyata selama ini Susi itu nggak tidur di rumahnya, dia nggak suka, kayaknya ada masalah gitu di rumahnya, jadi dia tidur di gudang sekolah atau Castle Town. Jadi dia buka fountain di situ, setiap malam dia tidur di Castle Town. Nah si Susi ini bilang kalau masalahnya ini semakin serius dan fountain ini semakin serius, nggak bisa kalau cuma kita berdua doang. Terus Susi bilang kita harus minta bantuan ke Noel ini temennya itu. Nah dan kayaknya Chris ini suka deh sama Noel, atau nggak tahu ya, soalnya banyak yang ship gitu sih. Dan chapter 5 tamat di situ. Oke, aku udah jelasin kamu 5 chapter dari Deltarune. Mungkin kamu banyak yang nggak paham, soalnya emang kalau pengen paham tuh harus main gamenya. Aku nggak main sih, cuma aku lihat gameplaynya aja. Kecuali kalau Undertale aku main, aku tamatin. Jadi gitu deh. Seluruh alur cerita dari game Deltarune pun sekitar 5 chapter sekarang. Selanjutnya bakal aku ceritain kalau udah muncul chapter 6 dan chapter 7. Soalnya kata kreatornya cuma sampai 7 doang kalau nggak salah chapternya. Kalau gitu kita lanjut ke sesi pembahasan berikutnya. Bye bye.